Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puja dan puji kita peruntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam untuk Rasulnya. Semoga kita senantiasa mengamalkan segala ajarannya. Teriring doa, semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan risalahnya ini. Kultum kita kali ini bertema atau berjudul mencari guru mursyid wajib hukumnya. Tanpa seorang pembimbing guru mursyid, maka mustahil kita bisa menikmati iman, Islam, apalagi ihsan. Sobat santri yang setiap saat kudoakan, semoga engkau penuh kebahagiaan, penuh rahmat dan berkah Allah Ta'ala. Ketahuilah sahabat santri, aku pernah membaca firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 17 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamini wa idza gharabat taqriduhum zatal shimal wa hum fi fajwatin minha dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Terjemahannya, dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Jadi, siapakah waliya mursyida yang dimaksud dalam firman Allah tersebut? Sesungguhnya Rasulullah SAW diutus ke dunia bukan sekedar menyampaikan kebenaran dari sisi Allah atau menyampaikan hukum-hukum yang dibolehkan atau dilarang oleh Allah. Namun tentunya ada tujuan yang lebih hakiki dari keberadaan seorang nabi, yaitu agar manusia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kehadirannya dalam setiap saat dan dalam tiap helaan nafasnya. Rasul adalah pembawa wasilah dari sisi Allah, dan melalui wasilah itulah manusia bisa berkomunikasi dengan Allah. Surat Al-Maidah ayat 35 mewajibkan seluruh orang beriman untuk mencari wasilah agar menemukan kemenangan di dunia dan akhirat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah agar kamu beruntung. Wasilah bukanlah amal ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, seperti yang ditafsirkan secara syariat, karena seluruh amal ibadah hanyalah bentuk dari proses penyembahan
terhadap Allah. Sholat, puasa, dan lain-lainnya hanya akan menjadi ritual hampa, menjadi tradisi, sekedar tradisi dan budaya saja, kalau tidak mempunyai ruh dari ibadah itu sendiri. Ibadah mempunyai unsur zohiriyah dan batiniah, dan keduanya harus ada agar ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara zohir, anggota badan kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah disampaikan Allah melalui Rasul-Nya tanpa melebihkan dan menguranginya. Aturan itu sudah menjadi standar sebagai contoh bentuk gerakan sholat, jumlah rakaat, aturan-aturan puasa, itu semua sudah baku dan tidak bisa ditambah atau dikurangi. Di samping aturan aspek zohir, ibadah memiliki aspek batin, dan ini merupakan hal yang sangat pokok. Fisik manusia harus diajarkan cara menyebut nama Allah, begitu pula rohani manusia harus diajarkan cara menyebut nama Allah. Di dunia ini sangat banyak orang yang bisa mengajarkan cara fisik manusia untuk menyebut nama Allah. Dalam hal ini, kita tidak kekurangan guru. Akan tetapi, guru yang bisa mengajarkan rohani kita untuk menyebut nama Allah itu sangat langka. Fisik manusia bisa diajarkan oleh guru fisik, gerakan sholat, aturan puasa, dan lain sebagainya. Sementara rohani manusia harus diajarkan oleh guru rohani pula. Tidak mungkin rohani manusia diajarkan oleh guru jasmani. Keduanya mempunyai unsur dan sifat yang berbeda. Rohani manusia diajarkan oleh rohani Rasulullah SAW yang telah berisi kalimah Allah yang berasal dari sisi Allah. Unsur kalimah Allah yang ada dalam diri Muhammad bin Abdullah inilah yang menyebabkan pangkat beliau bisa menjadi Rasul. Nur Allah yang diberikan kepada Rasul dan orang-orang yang dikehendakinya, itulah yang kemudian disebut sebagai wasilah. Disinilah sebenarnya letak perbedaan antara pengamal tarekat atau tasawuf dengan orang yang hanya memahami Islam secara syariat saja. Pengamal tarekat untuk bisa menapaki jalan berguru, terlebih dulu memahami dan menjalankan aturan-aturan Allah yang kita sebut syariat, dan aturan itu akan tetap dilaksanakan seterusnya. Pelaksanaan syariat oleh pengamal tarekat tidak lagi hanya sekedar memenuhi kewajiban ibadah, akan tetapi mereka sudah masuk kepada alam hakikat dari ibadah itu sendiri. Untuk bisa menyelami samudera hakikat yang amat luas, diperlukan seorang pembimbing yang ahli di bidangnya agar tidak tersesat. Pembimbing inilah yang dikenal sebagai guru mursyid. Dalam khazanah ilmu tasawuf, guru mursyid mempunyai peranan besar dalam membentuk hierarki manusia untuk sampai ke tingkat realisasi tertinggi dalam menempuh perjalanan spiritual, karena dimensi Al-Quran telah tertanam dalam dirinya. Hanya saja persoalan ini jarang dikupas dan diteliti lebih dalam, sehingga masih menjadi sebuah misteri dalam kehidupan manusia. Bahkan pemuka agama sekalipun banyak yang belum mengetahuinya. Guru mursyid hanya dimengerti oleh hati yang terbuka dan jiwa yang telah disucikan. Predikat mulia yang diberikan secara khusus oleh Allah kepada manusia pilihan ini sebenarnya secara gamblang telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 17 dengan sebutan waliyam mursyida, artinya wali yang mursyid. Nah, kata wali di sini dalam versi kaum sufi diartikan sebagai figur manusia suci,
pemimpin rohani, manusia yang sangat taat beribadah pada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan kata mursyid diartikan sebagai nur ilahi, cahaya ilahi atau energi ilahi. Nurun ala nur yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya di atas cahaya. Tuhan akan menuntun kepada cahayanya, pada cahaya Allah, siapa yang dikehendakinya. Quran surat An-Nur ayat 35. Jadi hakikat mursyid itu tidak berwujud, akan tetapi setelah masuk ke dalam rumah wujud, barulah ia memiliki wujud. Maka nur ilahi atau energi inilah yang telah mewujud dalam rohani sang guru. Itulah yang disebut dengan waliyam mursyida. Mursyid itu tidak banyak, yang banyak adalah badan ragawi yang disinggahi. Hanya penampakan fisiknya, ibarat pancaran sinar matahari yang masuk ke berbagai lubang. Kelihatan banyak, tetapi hakikatnya satu. Sinar itu juga. Jadi kata nur atau cahaya yang bermakna mursyid tidak diartikan sebagai cahaya dalam pengertian bahasa. Mursyid sendiri berasal dari kata irsyad yang artinya petunjuk. Petunjuk yang bersumber dari nur ilahi. Jika kata irsyad ditambahkan mim di depannya, maka petunjuk tersebut pada sesuatu atau dimiliki oleh sesuatu. Maka mim harus diartikan sebagai seseorang yang memegang kualitas irsyad. Kata waliyam mursida dalam surah Al-Kahfi ayat 17 tadi yang kita bahas ini secara umum diartikan sebagai pemimpin, dan mursyid pada hakikatnya adalah nur Allah. Maka orang yang kita sebut guru mursyid itu benar-benar mempunyai kualitas sempurna sebagai pembawa wasilah dari Allah berupa nur Allah, bukan sekedar gelar saja. Begitu langkahnya guru mursyid yang benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai mursyid, sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan, menemukan guru mursyid itu lebih sulit ketimbang menemukan sebatang jarum yang disembunyikan di padang pasir yang gelap gulita. Masya Allah. Pembahasan yang mendalam tentang guru mursyid diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pengamal tarekat, khususnya betapa luar biasa orang-orang yang telah memiliki guru mursyid yang berkualitas, sehingga hidup mereka benar-benar terbimbing ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka selalu bersyukur kepada Allah dengan jalan berkhidmat kepada gurunya dengan penuh adab dan cinta. Tasawuf pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah realita tanpa nama, sedangkan tasawuf saat ini adalah nama tanpa realita. Astagfirullahaladzim. Kecuali hanya sedikit yang menjalankan realitanya dalam bimbingan mursyid yang sejati. Tasawuf bukanlah membaca buku-buku tasawuf dan mengkaji dari berbagai teori tasawuf seperti Ibnu Arabi, Asy-Syadzili, Al-Qadiri, Maulana Jalaluddin Rumi, seperti banyak kajian tasawuf di berbagai kampus saat ini. Karena itu berarti sekadar mengenal tasawuf, bukan bertasawuf. Sungguh sangat berbeda jauh antara mempelajari buku atau hadir dalam ceramah tasawuf dan bertasawuf yang sesungguhnya. Dampak dan pemahamannya bagai setetes air dibanding samudra. Bertasawuf merupakan hubungan antara guru dan murid. Bertasawuf adalah melaksanakan zikir yang diberikan syekhnya dan mengambil mursyid dengan berbaiat. Bertasawuf adalah bersama para guru dalam suhbah atau jamaah
atau asosiasi, yang juga merupakan wali Allah. Dengan demikian, maka ia akan mendapatkan ilmu sekaligus hikmah. Hikmah hanya bisa didapatkan dari mendengarkan langsung dan bersama wali Allah. Sedangkan ilmu hanya berasal dari guru biasa, ustadz biasa, dari ulama, buku-buku, atau dari YouTube, sosmed. Ulama aurak sementara bertasawuf adalah mengenal dan mencicipi manusianya, mencicipi manisnya spiritual, bersama ulama azwaq, ulama rasa. Karena ilmu yang kita pelajari dengan ego dan nafsu terkadang membebani, sementara hikmah tak dapat terlupa dan menguatkan. Nabi SAW bersabda, yang menghancurkan ilmu adalah lupa. Kita terlupa seiring dengan bertambahnya umur kita dan menjadi semakin tua. Jadi ada dua macam ilmu, yakni ilmu aurak atau berupa tulisan, dan ilmu azwaq, yakni berupa rasa. Hikmah berasal dari rasa, pertemuan langsung dengan wali Allah, mendengar nasihat dan bimbingannya. Ketika kita mendengar seorang kekasih Allah berbicara, maka ilmu rasa yang ditransfer langsung ke dalam kalbu kita. Itu sebabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika awalnya berencana membunuh Nabi SAW, dan ketika berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad SAW, hatinya tersentuh dan ia masuk Islam. Inilah ilmu rasa yang ditransfer melalui tatapan mata, melalui pertemuan langsung, di mana saat itu mereka mengubah benci menjadi cinta. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua hikmah dan ilmu, sehingga kita bisa bertemu walia mursida, guru mursid, yang dengannya kita menuju kepada Allah dan mencintai Allah dan Rasulnya secara hakiki. Dan bagi yang telah menemukan, semoga kita menjadi istiqomah bersamanya. Dan semoga Allah memberi rahmat berupa nikmat iman, Islam, dan ihsan. Amin ya rabbal alamin. Ini dikutip dari tulisan Dr. Supardi SH.MH, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau. Demikian, semoga bermanfaat. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa kepada sobat santri, tinggalkan jejaknya di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.